Rangkaian acara Festival Film Indonesia atau FFI 2015 telah dimulai sejak akhir bulan Oktober kemarin. Apa menariknya FFI di Banten tahun ini dan bagaimana film ini bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri sekaligus menjadi sarana promosi budaya bangsa. Kita akan membahasnya bersama Panitia FFI 2015, ada Mas Robi Ertanto, ada Ketua Badan Perfilman Indonesia Pak Kemal Atmojo dan Gubernur Banten selaku tuan rumah FFI tahun ini. Ini bukan hanya sebagai gubernur, kita kenalnya sebagai seorang yang aktif juga di dunia perfilman dan sangat terkenal sebetulnya, Rano Karno. Selamat siang Mas Rudi. Oke, selamat siang semuanya. Saya langsung aja ini ke Mas Rano Karno. Ini kalau kita bicara soal perfilman. Sekarang FFI diselenggarakan di Banten, di mana Bang Rano juga sebagai gubernur dan Bang Rano juga sebagai pelaku perfilman sebetulnya. Boleh nggak saya katakan seperti itu ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Itu kan acaranya sangat terkenal sekali dulu kan? Iya kan, hampir semua orang tahu tuh acara-acaranya. Bukan hanya sebagai perfilman, artis juga, penyanyi juga dulu. Saya ingat beberapa lagunya. Nah, Bang Rano, kalau kita bicara soal perfilman, terutama sekarang ini ada FFI 2015 yang diselenggarakan di Banten. Apa yang pertama kali terasa sama Bang Rano? Oke, usulan di Banten ini bukan lahir baru kemarin Mas Rudi. Oh, bukan kemarin ya? Tahun sebelumnya kita sudah mengusulkan. Jadi ada beberapa provinsi yang juga bersedia menjadi tuan rumah. Artinya ada semacam kompetisi ya? Ada kompetisi, ada pilihan kepada panitia pusat bahwa Banten siap loh. Banten punya potensi yang besar. Oh ya? Bahkan banyak sekali atau beberapa tokoh-tokoh perfilman itu banyak berasal dari Banten. Contohnya? Saya boleh sebut Miss Bayu Sabiran, sutradara, kemudian pendiri Cinematek. Kemudian ada legenda yang luar biasa, Bing Slamet, dia asli dari Bing Slamet itu? Iya, Bing Slamet tuh lahir di Serang. Saya suka film-filmnya dulu. Oh iya, makanya walaupun memang beliau lebih banyak di panggung daripada di film. Nah kemudian memang yang menarik bahwa tahun ini selain Banten ditunjuk menjadi tuan rumah, ternyata Badan Perfilman Indonesia menjadikan Teguh Karya menjadi ikon dari festival ini. Dan kalau nggak salah Teguh Karya juga sebetulnya juga lahir di Pandeglang. Lahir di Pandeglang. Oke. Nah ini artinya satu apa ya? Satu kebangkitan untuk kita mengenal banyak senias-senias atau orang-orang film yang juga berasal dari Banten, yang mengabdikan, dedikasikan hidupnya kepada dunia perfilman pada waktu itu dan sukses. Tapi kenapa misalkan gini? Ini kan sejak beberapa tahun yang lalu katanya tadi mencoba untuk menjadikan Banten tuan rumah FFI ini, ya kan? Selain karena ada beberapa orang yang asli dari Banten itu, apa sih sebetulnya yang pengen diharapkan dari ini harus di Banten gitu? Harus bertanggung jawab memperkenalkan satu MAIS kita, bahwa satu-satu yang terbesar, convention terbesar yang dibilang Indonesian Convention Center, itu ada di Banten, yang dibilang AIS. Nah jadi insya Allah tanggal 23 ya Mas Robi ya Mas Kamala, penutupannya akan di sana. Banyak orang tidak tahu bahwa kita mempunyai suatu termasuk saya juga ini baru tahu juga. Mas Robi mesti lihat ke sana kan. Artinya itu juga bagian part of Banten, bahwa Banten sudah siap untuk menjadi penyelenggara event internasional pun sekalian, karena di AIS itu berapa kali dilakukan event internasional dengan dukungan ya fasilitas hotel, kemudian transportasi itu kan juga bagian. Nah artinya memang di usia ke-15, nah ini juga bagian menarik bahwa Festival Film Indonesia ini juga kita masukkan dalam event kalender kegiatan ulang tahun kita. Provinsi Banten itu ulang tahun tanggal 4 Oktober Mas Rudi. Nah jadi ini rangkaian acara, bahkan coba bayangin kalau Festival Film Indonesia ini buat saya ringan bekerjanya. Yang paling berat adalah Banten ditunjuk menjadi tuan rumah HUT TNI. Kemarin ini dilakukan di Cilegon. Wah Mas Rudi bisa bayangin hampir 21.000 tentara Indonesia. Dan itu terselenggara dengan baik ya? Alhamdulillah. Apalagi FFI ini ya? Tapi nah ini Pak Kepala, ini menarik sebetulnya. Ini tadi dikatakan bahwa sebetulnya sejak beberapa tahun-tahun kemarin ini banyak daerah yang sebetulnya ingin menjadi tuan rumah ini. Dan Banten dipilih bukan karena ada AIS tadi kan, bukan ada Indonesian. Antara lain itu. Nah, apa sebetulnya? Kenapa Banten yang dipilih? Ya Banten ini secara jarak juga dekat kan. Kemudian dekat dari mana? Kalau dari orang Papua jauh juga Pak Kepala. Dari Jakarta lebih dekat. Jauh ya juga kan? Kemudian kita tahu bahwa Banten ini sedang berkembang, ya kan? Banyak wisatanya di sana. Sekarang jalannya juga udah bagus, dan gubernurnya juga orang film, berbagai macam sudut. Itu termasuk salah satu yang dipertimbangkan. Antara lain, gubernurnya orang film. Antara lain, ya kan gitu. Akhirnya kita putuskan Banten yang tepat. Kebetulan Teguh Karya juga orang Banten, jadi sudah
tepat pilihan kita kali ini. Oke. Nah kalau dari Mas Robi sendiri, ini dari seksi acara FFI sendiri, Mas. Ini apa kira-kira yang bisa dijadikan satu, oh ya ini Banten, kita tuh harus begini loh di Banten. Acaranya, saya nggak tahu, mungkin kalau acaranya di Jakarta mungkin akan berbeda juga gitu kan. Nah ini gimana kira-kira, Mas Robi? Kebetulan waktu pertemuan pertama dengan Bang Rano di Serang kemarin, kita dari panitia mengusulkan beberapa acara, dan menariknya karena di sini Pak Gubernur adalah orang film, jadi tektokannya lebih cepat dan kita lebih cepat nyambung gitu. Jadi segala sesuatunya sama-sama pengen bagus gitu ya. Oke. Karena kan ini FFI ini kan ajangnya istilahnya kebanggaan bagi insan film yang udah bekerja selama 1 tahun ini menghasilkan karya-karya yang bagus, dan inilah lebarannya kita. Ini kan seperti apa ya namanya Piala Oscar di Hollywood sebetulnya kan, dan ini Oscarnya Indonesia sebetulnya. Bisa dikatakan bahwa di FFI inilah film-film terbaik, sutradara-sutradara terbaik, aktor, aktris terbaik itu, terus apalagi yang film terbaik, apalagi yang akan dinilai di sana? Kameramen terbaik, editor terbaik, itu masuk skrip terbaik. Ya. Oke, artinya kita akan tahu ini siapa-siapa aja orang-orang terbaik di dunia perfilman. Seperti itu kurang lebih. Bahasa klisenya itu ini barometer prestasi. Prestasi orang film. Ini barometer. Tidak mungkin gini Mas Uli, tidak mungkin film Indonesia ikut dalam festival internasional tanpa melalui FFI. Lahir dari artinya yang terbaik dari FFI, Badan Perfilman Indonesia mengantar film Indonesia ikut lomba internasional. Siapapun yang menang di FFI ini akan diajukan ke kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.